Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan rasa rindu saya dan keluarga kepada Buya. Dan saya sedikit cerita, belum lama ini saya mimpi bertemu Buya. Yang pertama, mimpi seperti dibonceng naik sepeda oleh Buya. Dan baru-baru ini juga Masya Allah, saya bermimpi bertemu Buya, lalu saya mencium tangan Buya. Semoga ini adalah mimpi yang baik bagi saya. Doakan Buya semoga pandemi COVID ini segera selesai agar Buya bisa kembali mengisi majelis ilmu rutin setiap awal bulan di Pondok Al-Bajah di Tulungagung. Amin, 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 insyaallah, amin. Pertanyaannya Buya, saya ingin bertanya mengenai hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang tiga golongan yang akan masuk neraka terlebih dahulu, atau yang akan menjadi koreknya api neraka. Di antara golongan itu salah satunya adalah golongan orang solih yang rajin mengerjakan amal soleh, baik puasa, baik sholat, baik zakat dan sebagainya. Namun semua itu diniatkan hanya untuk mengejar dunia. Misalnya ada orang yang gemar menunaikan ibadah sholat tahajud, namun itu semata-mata ditunaikan demi kelancaran karirnya atau hanya urusan duniawi saja, yang mana ketika nanti di akhirat itu semua tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Buya, bagaimana cara kita menjaga hati kita agar segala aktivitas yang kita kerjakan, baik itu aktivitas ibadah kita maupun amal soleh yang lainnya, bisa benar-benar kita niatkan murni hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mengejar dunia atau semata-mata untuk mencari pujian dari manusia. Syukron Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, langsung dijawab ya. Baik, insyaallah. Pertama adalah semoga Allah mencintai Anda seperti Anda merindukan kami karena husnul hudon Anda, insyaallah. Yang pertama. Yang kedua, insyaallah nanti kalau kami Tulungagung saya bonceng beneran naik sepeda, tidak dalam mimpi, insyaallah. Kemudian yang ketiga, insyaallah karena Anda mimpi mencium tangan saya, insyaallah nanti kalau ketemu di Tulungagung saya boleh pinjam tangannya, saya cium juga boleh nanti. Baik, insyaallah gantian, insyaallah. Baik, kemudian masalah itu dalam riwayat itu yang jelas dalam riwayat dari baginda Nabi adalah al-qurra, orang alim. Kemudian mujahid, orang jihad di jalan Allah. Yang itu adalah orang berinfak, berderma. Jadi hanya sebatas ini, bukan orang yang berbuat baik lalu mengharap dunia. Itu tidak masuk di situ. Nah, jadi ini adalah orang yang berbuat baik tapi bukan karena Allah. Qurra, ditanya waktu itu, untuk apa kau baca Quran? Aku baca Quran karenamu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau baca Al-Quran, kau memahami Al-Quran, melama ilmu agama, hanya ingin disanjung-sanjung orang. Maka sana minta pahala dari orang menyanjungmu. Kemudian orang berjihad di jalan Allah, ditanya Allah, untuk apa kau berjihad? Untukmu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau berjuang hanya ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Benderamu terangkat di Indonesia Raya misalnya, atau di mana itu pengen disebut-sebut saja. Ya, maka kemudian yang ketiga adalah orang berderma. Dikatakan, untuk apa kau berderma? Aku ingin karenamu ya Allah. Dijawab, kadzibta, kau dusta. Kau berbuat itu semuanya hanya karena kamu ingin digelari sebagai seorang dermawan di kampungmu, dan kau sudah dapat itu semuanya. Minta pahala dari sana. Ini. Adapun yang ditanyakan, jadi orang boleh berbuat baik kepada Allah, mengharapkan rizki tapi dari Allah. Tapi kalau mendapatkan sanjungan dari manusia, betul salah. Misalnya kita melakukan sholat, ingin mendapatkan rizki, ya. Karena begini, ya Allah, dengan sholatku ini berikan rizki. Memang itu adalah kelas tingkat rendah. Tapi masih lumayan mengharapnya juga kepada Allah, dan cara menghadap Allah. Nah ini, karena bukan minta kepada, bukan merengek, bukan menjilat kepada manusia. Tapi dia menyanjung Allah, berdoa kepada Allah. Makanya kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau memang kita harus mencari dunia, maka jangan sampai kita terkagum-kagum dengan ahli dunia. Mintalah kepada yang memberi dunia, langsung kepada Allah. Artinya
dia ngadu kepada Allah minta rizki, sehingga dia tidak mudah terpesona dengan sesuatu yang haram dan sebagainya. Jadi kepada Allah. Jadi diperkenankan. Tapi itu tingkat kelas rendah. Tapi tingkat ikhlas kelas rendah. Ikhlas kan ada tingkatan. Tingkat yang tinggi seperti yang Anda sampaikan. Berbuat baik hanya karena Allah, nggak terlintas surga sekalipun. Yang penting aku berbuat baik karena Allah. Dan itu adalah nggak bisa dibuat-buat. Memang sudah orang begitu. Kalau kita berbuat pura-pura bisa, alhamdulillah saya sudah berbuat baik hanya karena Allah. Saya tidak mengharap surga. Bisa saja dia bohong. Ini bukan urusan lisan berucap, akan tapi rasa di hati. Jadi itu adalah martabat. Kalau ada orang misalnya, bagaimana kalau orang baca surat Waqiah biar dapat kekayaan? Ya boleh-boleh saja. Memintanya juga kepada Allah kok. Kan begitu. Akan tapi itu kata Ibn Athaillah saat ini martabatnya adalah masih rendah. Martabat yang tinggi adalah berbuat baik karena Allah ya. Dan memang hanya karena Allah, tidak terlintas selain itu. Bukan surga, bukan bahkan balasan dari Allah pun tidak. Sementara mengharap balasan dari Allah kan boleh. Cuma ini martabat tinggi. Sebab kalau mengharap balasan Allah itu seolah mengatakan begini, ya Allah ini sudah aku bayar, mana pahalanya? Ini aku bayar. Seolah kita kerja dengan Allah. Nah, ini seul adab kalau pemahamannya sampai di situ. Akan tetapi jika orang berbuat baik lalu masih berharap kepada Allah tentang dunia adalah hal yang sah. Gitu, ya. Cuman yaitu martabat ikhlas yang rendah. Masa urusan yang seharusnya kita dapatkan di akhirat hanya ditukar dengan dunia. Tapi tidak salah dibanding orang yang menjual agama untuk dunia, merubah fatwa dan sebagainya. Tapi dia masih mengharap kepada Allah. Dan dia mungkin bisnis tidak bohong. Dia pengen kaya, berdoa, kaya, duhaan, pengen kaya, terus baca zikir-zikir, pengen kaya. Sah, dia bisnisnya benar, dia menghadap Allah. Bahkan mungkin di balik itu semua ada niat. Kenapa kok kamu pengen sekali kaya? Karena di belakang saya ada anak yang saya didik ratusan. Oh, jadi benar juga kelihatannya dunia. Minta ibadah Allah. Kan ada Allah rizukna kan banyak. Pembintaan diajarkan Nabi SAW kan ada. Jadi minta kepada Allah rizki. Kenapa? Di balik saya ada kebutuhan. Jadi sah-sah saja semacam itu.